apa yang telah kamu lakukan, Mas. Sama kamu diberi penyakit seperti ini, ya Allah. Ayah, ayah jangan ninggalin Lina ya. Ayah mesti sembuh. Ayah. Pak Ahmad, tolong panggilkan Pak Ustadz ya. Mungkin beliau masih ada di musola sekarang. Cepetan ya, Pak. Apa kita tidak sebaiknya panggil dokter saja, Bu? Bu Marni, jangan putus asa. Semuanya ini adalah ujian. Kita wajib berusaha, Bu. Sudahlah, Pak. Sekarang panggilkan cepetan. Ustadznya ya, cepat. Siapa tahu dokter ini bisa manjur, Bu. Sudah toh, Pak. Cepetan panggil ustadznya. Iya, Bu. Ayah. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah pengajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi di sini di pengajian berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat khawatir, Bu. Kalau memang Allah mau mengambil nyawa suami saya ikhlas. Saya ikhlas. Tapi saya tidak bisa melihat suami saya menderita. Ibu banyak berdoa dan zikir ya. Ini mungkin ujian dari Allah, Bu. Saya takut, Bu. Mungkin suami saya banyak berbuat kesalahan besar terhadap orang lain. Dan saya tidak tahu siapa mereka. Ibu yang sabar ya. Yang sabar ya, Bu. Tolong saya, Bu. Kasihan suami saya. Iya, Bu. Nanti juga Pak Ustadz akan datang. Kita tunggu aja ya, Bu ya. Sendalnya mana ya? Kenapa? Kok kelihatannya bingung sekali? Peti katanya sendalnya hilang. Udah gitu baru 2 hari lagi dipakainya. Ya sudah, diikhlaskan saja. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih bagus. Iya Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz, saya pulang dulu. Nah, gitu dong dia tadi. Jadi nggak nunggu lama-lama. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ahmad? Kok Pak Ahmad kelihatannya gelisah sekali? Benar, Pak Ustadz. Begini, Pak Ustadz. Pak Dodi sakit, tapi sakitnya sepertinya bukan ke orang biasa. Dia mengerang-gerang panas. Mulutnya terus menganga, Pak Ustadz. Dan mulutnya tidak bisa tertutup. Bagaimana, Pak Ustadz ini? Masya Allah. Sebaiknya kita ke sana sekarang.
Pak Ali, saya ke sana ya. Silakan, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kemalaman, Pak? Ya, biasa, Bu. Ada pengajian mingguan. Udah gitu, ya ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Tadi teh saya ketemu sama Pak Ahmad di musola. Kata dia, Pak Dodi sakit keras. Katanya sih sakitnya sangat mengenaskan. Aduh, kasihan ya. Memang Ibu belum tahu Pak Dodi sakit apa? Kenapa sih? Kok Bapak perhatian banget sama dia? Bu, manusia itu kan ada khilaf. Kita ini tidak boleh dendam. Ibu nggak dendam. Cuma Ibu menyesuaikan saja sama sikap dia. Oh ya, Bu. Tadi juga Pak Ustadz disusulin untuk ngobatin Pak Dodi. Gimana ya, Bu? Kalau saya nengokin ke sana? Ibu nggak setuju. Bapak udah lupa kita pernah dituduh maling sampai harus diusir dari kontrakannya. Tapi kan Pak Dodi sakit keras. Biarin aja. Coba Bapak pikir, kalau Bapak ke sana terus ada barang hilang, Bapak dituduh maling gimana? Kayak nggak tahu kelakuan Pak Dodi saja. Ya sudah. Kalau memang Ibu maunya begitu, saya tidak jadi ke sana. Kayaknya Pak Dodi kebikin orang ya. Nggak mungkin sakit biasa sampai segitu parahnya. Iya ya, saya juga punya pikiran seperti itu sih, Bu. Tapi kira-kira siapa yang ngirim penyakit seperti itu ya? Iya. Kesian nih Pak Dodi. Yuk, pulang. Silakan langsung masuk. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa datang. Saya sangat khawatir dengan kondisi suami saya, Pak Ustadz. Saya rasa penyakitnya itu aneh. Tolonglah kami, Pak Ustadz. Kalau memang Allah mau memanggil suami saya, tolong dipercepat prosesnya. Tapi kalau masih ada umur, mohonkanlah sama Allah supaya segera disembuhkan dari sakitnya. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Dodi. Pak Dodi bisa dengar saya? Ayah, jangan tinggalin Lina ya. Lina ikut ya. Ya, jangan tinggalin Lina. Lina nggak mau ditinggalin ayah. Sabar ya sayang. Mudah-mudahan ayah cepat sembuh. Bu, ayah nggak boleh, Bu. Ustaz sedang berusaha ngobatin ayah. Kita harus berdoa, mohon sama Allah supaya penyakit ayah cepat sembuh ya. Pak Dodi, sebut nama Allah, Pak. Allah. Saya akan bimbing Bapak. Ayo, Pak. Allah. Allah. Gimana Ustaz? Saya menduga Pak Dodi mungkin punya kesalahan dengan seseorang. Dalam syariat agama, mungkin saja Allah belum mau memanggilnya sebelum urusan di dunianya dituntaskan. Coba Ibu ingat-ingat, dengan siapa Pak Dodi berhubungan. Mungkin Pak Dodi pernah hilaf dengan seseorang atau dengan kerabatnya. Ibu cari tahu, setelah ketemu, Ibu minta maaf. Mohon keikhlasannya, agar kepergian Pak Dodi
diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kuat? Berapa? 4.000. Makasih, Pak ya. Pali. Benny. Saya mau jual sendal nih, Pali. Sendalnya bagus loh, Pali. 20.000 aja deh buat Pali. Ada apa, Pali? Tidak. Saya tidak punya uang. Lagian sendal perempuan bagus begini, kenapa dijual? Biasa, Pali. Anak muda. Coba ya ditawarkan saja sama yang lain. Kali aja mau. Dibayar separuh juga nggak apa-apa kok, Pali. Aduh, maaf Ben. Uang saya tidak cukup. Rezeki nggak mau. Goblok. Benny, saya teh kenal sama kamu. Saya ini lebih tua dari kamu, tapi jangan kurang ajar begitu. Kalau udah nggak mau ya udah, nggak usah marah-marah. Dasar orang tua deh goblok-goblokin. Tidak punya sekolahan. Tarsya. Curiga itu. Kayak sendalnya Neng Feti ya. Pak Ali, mau keliling, kesel? Iya, Pak. Kasihan ya Pak Ali. Iya, Pak. Orang sejujur dia ada aja yang tega-tega nuduh dia maling. Bener-bener tuh orangnya. Yuk, kita pergi. Tolong. Neng Feti. Iya, Pak Ali, ada apa? Ada yang mau saya tanyain, Neng. Soal apa, Pak Ali? Sendalnya Neng Feti yang hilang di musola itu warnanya pink ya? Iya benar. Pak Ali lihat ya? Model di atasnya ada jepitan dari kulit ya? Benar, Pak Ali. Itu sendal kenang-kenangan dari mama saya pas pulang dari Bali. Tadi si Benny nyamperin saya mau ngejual sendal model perempuan kayak begitu, warnanya pink. Saya kebetulan nggak punya uang. Ya sudah, saya tolak aja. Saya nggak cukup uangnya. Udah gitu dia marah-marah sama saya. Pasti dia yang nyuri sendal saya. Saya sih nggak tahu pasti ya, Neng ya. Masalah itu sih. Sialan tuh orang. Dari dulu nggak tobat-tobat. Di musola aja sempet-sempetnya nyolong. Apalagi di pasar. Jangan-jangan yang tukang nyolong sendal di musola selama ini dia lagi, Pak Ali. Awas aja. Pak, Ya. ketika banyak orang menuduh Pak Ali yang mengambil sendal ini, banyak juga orang yang nggak percaya, Pak. Termasuk saya. Ketika Pak Ali dilarang untuk ke musola ini, sendal-sendal masih tetap saja hilang, Pak. Berarti yang ngambil sendal kan bukan Pak Ali. Ya, saya mah ikhlas saja, Pak Nurdin. Dituduh seperti itu. Tapi saya yakin Allah itu maha adil, maha melihat, dan pasti Allah akan memberitahu siapa yang salah, siapa yang benar. Iya, Pak. Sebetulnya saya curiga dengan Benny. Karena pas sendal di sini hilang, dia pas ada di musola ini, Pak. Sekarang saya sedang cari cara bagaimana untuk menjebak dia, Pak. Ya sudahlah, Pak Nurdin. Barangkali Pak Nurdin masih banyak acara. Saya permisi dulu. Terima kasih informasinya, Pak. Sama-sama. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa yang telah dilakukan suami saya? Sehingga engkau menurunkan azab seperti ini. Ibu jangan menduga-duga sesuatu yang tidak pasti ya, Bu. Nanti malah jatuhnya menyalahkan Allah. Yang penting sekarang kita pikirkan lagi nasihat Pak Ustadz.
yang menyuruh kita mencari orang yang telah diperlakukan tidak wajar oleh suami ibu. Tapi siapa, Bu? Saya nggak tahu. Atau Ibu bisa tolong saya? Saya sudah menduga. Tapi cuma dugaan saja kok, Bu. Ya mungkin orang itu sudah sangat sakit hati atas perlakuan suami ibu. Ibu, tolong bantu saya, Bu. Saya ingin sekali ketemu mereka. Saya ingin minta maaf. Dan saya ingin memberikan apa yang mereka minta selama saya sanggup memberikannya, Bu. Tolong ya, Bu. Iya, saya akan memastikan. Mudah-mudahan insya Allah ya, Bu. Nanti malam saya akan mendapatkan kepastian itu. Makasih. Gue harus cepet-cepet ambil nih sendal. Mau kemana kamu? Berani lari saya teriakin maling kamu. Maling! Maling! Ini maling ini! Oh, Ben, malingnya Ben. Ya, si Ben ini malingnya. Waduh. Udah aja. Tenang. Saya baru ingat. Pak Ali dan keluarganya pasti sakit hati sekali karena telah diusir Mas Dodi. Tapi sebenarnya mereka yang bersalah karena... Bu, saya tidak yakin kalau mereka yang nyolong sendal-sendal itu. Mereka kan sudah kita kenal puluhan tahun yang lalu, Bu. Mereka itu orang yang jujur, yang lugu. Tapi kenyataannya di tempat pembuangan itu... Bu, bukannya saya membela Pak Ali. Kalau soal seperti itu sih gampang dibikin. Dan kita kan tidak melihat langsung. Ibu jangan suuzon dulu. Apalagi kondisi Pak Dodi sedang seperti itu. Ya sudah, Bu. Tolong saya ya, Bu. Panggil Pak Ali dan keluarganya. Saya sudah nggak tahan melihat penderitaan suami saya seperti ini. Ya, barangkali dengan kedatangan beliau akan bisa meringankan beban suami saya. Iya, Bu. Sekarang Pak Ahmad sedang mencari Pak Ali. Mudah-mudahan insya Allah Pak Alinya mau datang ke sini ya, Bu. Kita tunggu aja ya. Makasih ya, Bu. Sudah berapa kali kamu nyolong sendal di musola? Baru 1 kali, Pak. Kamu jangan bohong ya. Setiap kamu ke musola, ada saja sendal yang hilang. Tapi kalau kamu nggak ke musola, nggak pernah ada yang kehilangan. Begini saja, saya nggak mau bertele-tele. Kalau kamu nggak terus terang, biar para jemaah yang akan menghukum kamu. Setuju. Ajar aja, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Iya. Saya akuin, Pak. Saya udah sering nyolong sendal di musola ini, Pak. Tapi apa? Jangan bertele-tele. Tapi saya hanya disuruh oleh Pak Dodi, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Benar, Pak. Pak Dodi yang menyuruh saya untuk menyolong sendal dan menaruhnya di tempatnya Pak Ali, Pak. Kamu jangan fitnah orang ya. Itu tidak baik. Sumpah, Pak. Demi Allah, Pak. Pak Dodi yang nyuruh saya untuk menaruh sendal itu di tempatnya Pak Ali, Pak. Padahal semua ini hanya akal-akalannya Pak Dodi, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Ali, tolong saya, Pak Ali. Tolong saya, Pak Ali. Maaf ya, Pak Ahmad. Ada apa ya? Kok bingung sekali? Begini, Pak Ali. Keadaan Pak Dodi sangat parah sekali. Kami jadi bingung dan sedih, Pak Ali. Memangnya ada hubungan apa ya sama saya? Saya jadi nggak ngerti. Mereka sudah sadar
kalau sakitnya menjelang wafatnya Pak Dodi itu sepertinya balasan atau peringatan dari Allah. Mereka juga sudah sadar telah berbuat dosa sama Pak Ali. Aduh, maaf ini Pak Ahmad. Percuma saja kalau saya datang ke sana. Saya bukan dokter, saya juga bukan ahli pengobatan. Lagi pula, kalau saya ke sana saya takut ada barang-barang Pak Dodi yang hilang. Tapi Pak Ali, saya mewakili keluarga dari Pak Dodi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ali. Saya mohon maaf ya. Tolong Pak Ali. Aduh, maaf Pak Ahmad, saya nggak bisa. Aduh, bagaimana ya? Maaf ya Pak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Pak Ali mau datang nggak? Saya bisa memahami rasa sakit hati Pak Ali. Saya bisa mengerti. Ya, kita ini kan kepunyaan Allah, Bu. Dan akan kembali kepada Allah. Ya. Saya bisa menyadari sikap-sikap Mas Dodi selama ini. Dari sikapnya itu yang mungkin menjadi penyebab keadaannya. Memang Mas Dodi sangat keterlaluan terhadap Pak Ali dan keluarganya. Sangat keterlaluan. Sabar, Bu. Ani, kalau kamu teh rajin belajar, tidak lupa berdoa, insya Allah kamu itu jadi anak pinter, bisa kerja di kantoran. Emangnya kerja di kantoran itu bayarannya gede ya, Pak? Ya tentu, Ani. Coba aja, ini Bapak sedang memperbaiki sepatu-sepatunya orang kantoran. Ini mahal harganya. Tapi kata teman Ani, kalau mau kerja di kantoran itu bajunya harus bagus. Emangnya harus bagus juga ya, Pak? Ya, namanya juga orang kantor. Bajunya harus bagus, harus mahal. Bisa kebeli karena apa? Gajinya besar. Ali. Iya Pak. Lihat, sepatu saya mangap. Sayang, sepatu kulit asli mahal. Sayang betul. Dibetulin sekarang ya Pak Ali. Maaf Pak, sedang mengerjakan sepatu ini. Mungkin setelah ini ya Pak. Waduh, nggak bisa dong Pak Ali. Saya bisa terlambat sampai di kantor. Jam 2 siang ini saya sudah harus sampai di kantor. Ada rapat penting. Sama Pak, ini juga sedang ditunggu Pak. Sama Mas Muid, katanya mau berangkat juga. Pak Ali. Pak Ali itu masih betah nggak tinggal di sini? Saya ini benar-benar penting Pak Ali. Sekarang begini aja, cepat kerjain sepatu ini. Saya mau mandi dulu. Kalau saya selesai mandi, sepatu ini sudah harus siap. Ayo. Baik Pak. Allahu Akbar. Udah azan. Ani, Bapak mau ke musyola dulu ya? Titip peralatan ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pasti Pak Ali. Nggak sangka suaranya masih bagus. Yang bagus kan begitu, punya suara bagus buat azan. Masih pada nongkrong aja. Pak Ali udah azan tuh, ayo sholat ah. Ayo. Sholat lagi. Siapa tuh? Hayyalah sholat. Masya Allah, suara azan Pak Ali bagus banget ya. Itu bukan suara azannya si Pak Ali. Ayah ini gimana sih? Habis saya nggak pernah di rumah. Pak Ali itu lagi betulin sepatu ayah. Jadi itu nggak mungkin suara azannya si Ali. Coba deh, ayah dengerin suara azan itu dengan khusyuk. Ah, ibu ini dengerin suara azan pakai yang khusyuk. Kalau mau sholat, sholat aja. Nggak ada hubungan sama orang azan. Kalau ibu denger itu suara yang bagus, itu bukan suara si Ali. Ali lagi betulin sepatu ayah di belakang. Kalau nggak percaya, ibu lihat aja. Harus mendapatkan juara pertama. Biar Bapak senang kalau aku jadi anak pintar. Ani, mana bapak kamu? Mana bapak kamu? Kamu tuli! Kamu tuli! Maaf, ada apa, Pak? Mana suami kamu si Ali? Kamu tahu sepatu ini mau dipakai, kenapa tidak dikerjakan? Mungkin setelah dari musola, Pak. Alah, sholat itu buat orang kaya. Kalau miskin kayak kalian tidak perlu sholat. Dikasih kerjaan yang menghasilkan uang, kalian tidak mau. Mau sampai kapan hidup kalian ini maju? Saya tidak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu cari suami kamu namanya si Ali. Ayo! Baik, Pak. Kamu masuk ya. Jadi yang perlu diingat itu adalah bahwa perintah bekerja itu setelah mendirikan sholat. Dengan begitu, hidup kita akan lebih berkah lagi. Kalau boleh memilih, lebih baik hidup sederhana, tapi dalam keberkahan daripada hidup berlimpah, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, mungkin yang lebih bagus lagi, kaya tapi berkah ya Pak Ustadz? Betul. Tapi yang paling utama itu adalah kita bekerja dalam rangka beribadah. Artinya, bukan hasilnya yang kita cari, tapi usahanya. Usahanya itu yang kita sebut ibadah. Soal hasil, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengaturnya. Dan hasil yang kita dapatkan itu sebagian kita bisa sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ustadz, maaf, saya permisi dulu. Silakan, Pak, silakan. Kamu tuh udah tua, tolong goblok, otak udang. Maaf, Pak. Saya tadi ke masjid dulu, sholat, Pak. Ali, saya sudah telat, Ali. Saya ada rapat penting. Kamu kira sholat itu penting buat kamu? Sholat itu tidak bisa bikin orang kenyang, nggak bisa bikin orang kaya. Kamu tuh sudah tolol, goblok, miskin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu sekarang cepet beresin sepatu saya. Ayo. Ini. Ayo. Yang ini.
mulai, Pak, dari tadi. Baiklah, rapat hari ini selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing dan selamat bekerja. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ini jam berapa? Ikut saya ke ruangan. Pak Dodi, Bapak kan tahu kebijaksanaan di perusahaan ini. Siapapun yang datang terlambat pada saat rapat rutin awal bulan, gajinya akan dipotong 25%. Tapi kan saya baru kali ini terlambat, Pak. Tidak ada tapi-tapian. Ingat, Pak. Sekali lagi Bapak terlambat, Bapak saya pecat. Ini gara-gara si Ali. Awas kamu, Ali. Saya usir kamu dari kontrakan saya. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Dah. Sama-sama rasakan. Ben. Apa? Ben, saya hanya mau kamu cari alasan supaya si Ali bisa saya usir dari kontrakan saya. Udah gak ada maaf buat dia, Ben. Tapi apa ya, Om? Oh, saya ada ide, Om. Bagaimana kalau misalnya saya nyolong sendal di musola, terus saya taruh di kontrakannya Pak Ali, Om? Tapi saya takut ketahuan, Om. Kamu tolol apa goblok? Belum kerja udah takut gagal. Pokoknya kamu nggak boleh gagal, Ben. Kalau gagal bisa berantakan semuanya. Kayaknya Pak Dodi lagi butuh banget tenaga gua. Gua harus bisa main nih, biar dapat duitnya banyak. Kamu mau apa enggak? Kok diem aja? Aduh, bukannya begitu, Om. Tapi saya pikir-pikir dulu aja, Om. Saya takut resikonya. Kamu nakal ya? Bilang aja kamu mau komisi lebih besar dari saya. Hitungan kamu sama saya, Ben. Bukannya begitu, Om. Cuman dalam hukum dagang itu wajar-wajar aja, Om. Siapa yang butuh, ya dia harus berani berkorban, Om. Tapi bercanda sih, Om. Cuman kan Om lihat sendiri teman-teman saya. Belum apa-apa aja udah minta komisi, Om. Udah deh, nggak usah kebanyakan ngomong. Pokoknya nanti malam kamu mulai laksanakan, oke? Oke, Om. Awas ya. Nah, ini dia yang gue incer. Kumbat aja. Beres kerjaan gue. Tinggal besok gue ngambil duit sisa gue di tempatnya Pak Dodi. Malam ini si Benny nyolong sandal nggak ya? Si Ali harus saya usir dari kontrakan saya. Dan saya harus permalukan dia juga di depan orang banyak seperti dia mempermalukan saya di hadapan direktur dan rekan-rekan kerja saya yang lain. Memang sialan manusia yang satu itu. Wah, sendal saya hilang nih. Mana baru beli kemarin lagi. Siapa sih malingnya? Tiap hari ada aja sendal yang hilang. Kalau begini terus, kita harus tangkap malingnya. Kalau perlu kita cari malingnya sampai dapat, kita panggang dia. Betul. Sudah kelewatan maling ini, dia mempermainkan kita. Bagaimana kalau kita bertindak cepat? Karena kejadian ini tidak bisa kita diam-diamin aja. Setuju? Setuju. Ayo kita cari malingnya. Inilah saatnya saya harus mengusir si Ali yang bego itu. Mumpung dia juga nggak ke musola.
cepat. Assalamualaikum. Pak Ali, tolong maafin suami saya. Mungkin suami saya sudah begitu banyak berdosa terhadap Pak Ali sekeluarga. Makanya dia seperti yang Pak Ali lihat sendiri. Pak Ali, kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk memaafkan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dan itu sudah menjadi tugas kita untuk memaafkannya. Allah saja mempunyai sifat Maha Pengampun. Baik, Pak Ustaz. Sebetulnya saya sudah memaafkan Pak Dodi, juga istri saya. Ibu, Pak Ali, saya minta tolong agar Bapak dan Ibu mau mendoakan suami saya supaya Allah mau memaafkan kesalahannya selama ini. Tolong ya. Ayo Pak Ali, untuk menunjukkan ketulusan dan keikhlasan Pak Ali, rangkul dan usap wajah Pak Dodi. Masya Allah, Pak Dodi. Pak Dodi. Masya Allah. Pak Dodi, ikuti kata-kata saya. Allah. 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 Iya. Allah. Ya, terus Pak, terus. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.